dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan DPW Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2 LIPI Kalsel menggelar kegiatan sosialisasi di salah satu hotel di Banjarbaru. Dalam rangka meningkatkan peran aktif pemerintah daerah bersama organisasi perempuan dalam membangun lingkungan yang aman dan berkeadilan, DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan P2 LIPI Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi yang mengusung tema Bersama Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sabtu 8 November 2025. Acara ini dihadiri berbagai organisasi perempuan serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kepala DP3AKB Kalsel Husnul Khatimah menegaskan bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar kekerasan bisa ditekan, serta menghimbau masyarakat segera melapor ke unit layanan DP3AKB bila menemukan kasus kekerasan. DP3AKB lanjutnya terus menggandeng organisasi perempuan di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun lingkungan yang aman, adil dan ramah perempuan serta anak. Yang mana terkait memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa hanya dari pemerintah daerah saja, tetapi kita juga harus melibatkan peran serta masyarakat melalui organisasi. Salah satunya adalah organisasi P2 LIPI yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga memberikan pemahaman dan juga wawasan dan memberikan edukasi bagaimana kita untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan yang ada di daerah kita. Pesan kita siapapun apabila itu kita melihat, mengetahui dan mendengar adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan atau anak, kita juga wajib untuk dapat memberikan dukungan, melaporkan dan juga memberikan layanan dengan merujuk kepada unit layanan yang ada di daerah kita. Selain itu juga agar mereka mengetahui bahwa di daerah Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa unit layanan yang dapat menjadi rujukan untuk dapat mengadu apabila ada masyarakat kita yang mendapatkan tindak kekerasan. Sementara itu, psikolog Dr. Rusdi Rusli menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak menimbulkan dampak psikologis mendalam, sehingga korban perlu segera mendapatkan pendampingan profesional seperti konseling atau layanan pemulihan di DP3AKB. Para peserta dan masyarakat umum itu bisa lebih aware atau lebih sadar bahwa akan ada banyak dampak negatif yang akan mempengaruhi kehidupan para korban. Sehingga ketika misalnya di sekitar kita ada korban ataupun mungkin sudah teridentifikasi nih menjadi korban kekerasan seksual, itu bisa langsung dilaporkan dan mendapatkan pertolongan sejak dini. Karena ketika mendapatkan korban yang sudah mendapatkan kekerasan seksual agar tidak menjadi PTSD, itu harusnya sebaiknya lebih awal sejak dini itu dibawa ke psikolog atau psikiater ataupun mungkin ke unit-unit lembaga yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ataupun dinas yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk melakukan intervensi sejak dini. Seperti yang saya katakan tadi, semakin cepat kita melakukan intervensi, maka proses pemulihan korban itu juga semakin cepat. Di sisi lain, Profesor Dr. Hajah Rahmida Erilyani menyoroti pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah kekerasan. Menurutnya, maraknya kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es yang dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang masih menekan suara korban. Faktor-faktor yang muncul ke permukaan berdasarkan hasil kajian riset atau penelitian-penelitian, ternyata faktor ekonomi yang berpengaruh, yang menyebabkan artinya kemampuan ekonomi yang rendah, pengangguran, kemiskinan, itu menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Kemudian pendidikan yang lemah. Lemahnya pendidikan artinya kurang pengetahuan, kurang pendidikan gitu, baik pendidikan formal maupun non formal. Nah, itu faktor-faktor penyebabnya. Di samping itu juga mungkin ada faktor sosial budaya tadi. Sosial budaya yang berkaitan dengan sistem patrilineal atau sistem menempatkan perempuan sebagai subordinat. Artinya menempatkan perempuan itu lebih rendah daripada laki. Nah, kadang kan ada pemakluman, menormalisasi sifat-sifat atau kegiatan kekerasan itu. Nah, itu juga berpotensi tadi dari aspek sosial budaya.
Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Terima kasih DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih PPLIPI Kalsel. PPLIP Bangkit Perempuan Indonesia. Ahmad Rijani, Banjar TV.